Pernah nggak kalian melihat sesuatu di TikTok yang bikin bulu kuduk berdiri? Bukan tentang hantu, tapi kali ini kita akan bahas kisah-kisah mengerikan yang benar-benar dialami oleh para TikTokers. Penasaran seberapa menyeramkan cerita? Hai, aku Ayu, host baru di channel Story WA 99. Yuk, kita bahas beberapa video paling seram yang pernah diunggah ke TikTok versi Story WA 99. Fatty Goes to Africa. 哪里有网红酸奶？好喝吗？这雪面。 Awalnya, perjalanan ini direncanakan sebagai eksplorasi kuliner di Pasar Kathmandu, ibu kota Nepal. Namun, tragisnya, seorang TikToker terkenal asal Tiongkok bernama Gan malah berujung menjadi korban penusukan hingga meninggal di tepi jalan. Ternyata, kasus ini bukan penusukan acak. Gan diserang oleh sesama influencer Feng Cheyong atau yang dikenal dengan nama Ayun. Padahal, mereka berdua adalah TikTokers asal Tiongkok yang seharusnya bisa saling mendukung. Namun, sejak Gan semakin populer lewat kontennya Fatty Goes to Africa, Ayun mulai menyimpan dendam. Ketegangan memuncak pada tahun 2022 saat Ayun menuduh Gan mencuri uang untuk membeli iPhone. Tuduhan itu semakin diperkeruh oleh klaim aneh lainnya, termasuk bahwa tim Gan mengirimkan makanan terkontaminasi COVID. Gan, yang awalnya santai, akhirnya merasa harus membela dirinya untuk menjaga reputasinya. Sayangnya, perjalanan Gan ke Nepal yang semula direncanakan sebagai konten seru berubah menjadi tragedi. Pada 4 Desember 2022, saat sedang live streaming, Ayun menyerang Gan secara brutal, menikamnya berkali-kali di depan penonton. Yang mengerikan, setelah ditangkap, Ayun mengaku tidak menyesal atas perbuatannya. Ia bahkan menyebut aksinya sebagai bentuk balas dendam yang sudah ia rencanakan sejak lama. Meski divonis 25 tahun penjara, keluarga, teman, dan para penggemar Gan merasa hukuman itu tidak cukup untuk membayar nyawa yang hilang. Kalau dipikir-pikir, bukannya lebih baik membalas rasa iri dengan menunjukkan kesuksesan ya, daripada mengambil jalan sesat seperti ini. Felicia Kononchuk. Привет, у меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится на дверь, всю ломает нафиг. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, орёт, матерится. Я просто мне страшно. Блин. Вообще. Мне страшно. Felicia Kononchak yang mana merupakan seorang remaja yang suka bikin konten ringan dan seru di TikTok. Tidak pernah menyangka kalau postingan terakhirnya ini bakal jadi rekaman detik-detik terakhir hidupnya. Pada tanggal 17 Februari 2021 saat dia lagi sendirian di rumah bareng adik laki-lakinya, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh terjadi. Ketukan keras dan berulang-ulang terjadi di pintu depan rumahnya. Nah, tetangganya yaitu Fasil Danet ternyata sedang berdiri di luar ketukan itu nggak pernah berhenti selama lebih dari 1 jam. Sementara beberapa tukang di sekitarnya hanya bisa melihat tanpa milih ikut campur.
Скажу вам по-честному, он уже, наверное, час где-то стоит тут. Я уже, блин, сердце страшно. Жестко. Это жестко. Мой брат, короче, спрятался и все. Tapi setelah ayahnya baru aja sampai rumah, ketukan itu muncul lagi. Namun kali ini lebih pelan. Ya mungkin sudah nggak kerasa curiga lagi, akhirnya Felicia membuka pintu rumahnya guys. Nah balik pintu itu dia langsung berhadapan dengan Fasil Danet. Tanpa peringatan dan juga tanpa aba-aba, Fasil tiba-tiba menembaknya berkali-kali. Ayah Felicia sontak langsung lari ke arahnya dengan keadaan panik, dirinya berteriak minta tolong ke pekerja maintenance. Lalu saat itu salah satu pekerja akhirnya menelepon layanan darurat. Di saat-saat terakhirnya Felicia sempat berbisik kepada ayahnya, "Ayah aku sudah dibunuh." Kalimat itu menjadi kata-kata terakhirnya sebelum dia meninggal di pelukan ayahnya. Guys, ini sih bakal jadi mimpi buruk ya buat bapaknya. Apalagi pas aku cari tahu nih, sebelum kejadian itu Fasil sendiri nggak pernah punya hubungan aneh sama sang tetangga loh. Dan kejadian mengerikan ini jadi cuma 15 menit setelah Felicia membuat postingan terakhirnya di TikTok-nya tersebut ya guys. Tebudai. Siapa sangka cuman gara-gara punya banyak followers, seseorang bisa jadi super percaya diri ya. Nah, itu juga yang dialami oleh seorang TikToker bernama The Budai. Awalnya dia jadi viral gara-gara video ini guys. Tapi kontennya yang sering kali provokatif cepat menuai perhatian negatif. Banyak yang khawatir karena interaksinya dianggap nggak pantas, terutama dengan gadis-gadis di bawah umur. Walaupun dia sempat ngaku kalau akunnya kena hack dan membantah semua tuduhan, tindakannya bikin netizen makin geram. Reaksi keras dari publik akhirnya bikin dia menonaktifkan kolom komentar di TikTok sebelum akhirnya mengunci akun dan menghilang sama sekali. Tapi nggak lama pria 27 tahun ini balik lagi di Snapchat masih dengan konten bareng cewek-cewek lain. Setelah menghilang lebih dari 1,5 tahun, dia muncul di YouTube lewat video berjudul Campfire Shot Clearing. Di situ, dia ngasih update soal kehidupannya sekaligus coba menjawab semua tuduhan yang ada. Sayangnya, meskipun udah berusaha klarifikasi, nama The Budai tetap melekat sebagai salah satu sosok paling kontroversial di TikTok. Dia dikenal bukan cuma karena kontennya, tapi juga karena kontroversi yang bikin dia jadi simbol puncak cringe di platform tersebut. Harrison Gills. Ngomongin kanker, pasti udah bikin banyak orang bergidik kan? Tapi beda cerita sama Harrison Gills. Di usia 16 tahun, dia kena vonis rhabdomyosarcoma, salah satu jenis kanker yang langka dan super agresif. Bukannya down, Harrison malah bikin konten TikTok buat menyebarkan semangat, bikin kenangan buat keluarga, dan jadi motivasi buat banyak orang di luar sana. Dia nggak cuma curhat soal perjuangannya lawan kanker, tapi juga ngasih tahu impian-impian yang pengen banget dia wujudin. Keberaniannya bikin netizen kagum, dan nggak lama dukungan serta donasi mulai mengalir. Dari situ, Harrison berhasil bikin bucket listnya jadi nyata. Keliling dunia, menikmati petualangan seru, dan nge-share semuanya ke followersnya. Tapi suatu hari, Harrison tiba-tiba menghilang dari media sosial. Fans langsung pada panik. Sampai akhirnya, di tanggal 17 November 2022, dia muncul lagi bawa kabar pahit. Kankernya udah nyebar, dan harapannya makin kecil. Meski begitu, Harrison enggak mau waktunya terbuang sia-sia. Selama sisa hidupnya, dia keliling ke tempat-tempat impian, kayak naik gunung, santai di pantai, dan ngabisin waktu bareng keluarga serta teman-teman terdekatnya. Salah satu momen paling spesial buat dia adalah ketemu sama tim hoki favoritnya. Bikin dia bahagia banget di tengah perjuangannya. Cerita hidup Harrison ini reminder banget buat kita semua kalau bersyukur dan nikmatin hidup itu penting banget. Pada 22 Maret 2023, dia bikin video terakhir di TikTok, ngucapin terima kasih ke semua followers yang selalu dukung dia. Dan enggak lama setelah itu, Harrison pergi untuk selamanya. Tapi warisannya, semangat, inspirasi, dan keberaniannya akan terus diingat.
Sania Han. Jadi cewek tuh kadang bener-bener serba salah deh. Punya pendidikan tinggi, sering dijauhin. Punya banyak uang, malah dimanfaatin. Hal ini juga dialami Sania Khan, seorang TikToker asal Pakistan Amerika yang akhirnya jadi korban tragedi menyakitkan. Sania, yang punya background seni dan psikologi, pernah curhat soal suaminya, Rahil Ahmad. Dia bilang Rahil itu nggak stabil secara mental dan sering ngelakuin KDRT. Meski banyak yang ngejudge dia gagal karena minta cerai, Sania tetap maju buat pisah dari Rahil di Desember 2022. Tapi ya, karena ego Rahil yang gede banget, dia nggak mau terima keputusan itu. Rahil sampai beberapa kali ancam mau bunuh diri kalau perceraian itu beneran kejadian. Setelah proses cerainya selesai, Rahil pindah ke Georgia, sedangkan Sania tetap di Chicago. Tapi ternyata, masalah nggak selesai sampai situ guys. Si Rahil ini nemuin konten TikTok Sania yang bahas soal perceraian mereka, dan kayaknya itu bikin mentalnya makin kacau. I don't relate to you, no, 'cause I never treat me this shitty. Di Juli 2022, keluarga Rahil sempat lapor polisi karena dia hilang seharian. Setelah dicek, polisi nemuin sesuatu yang bikin mereka syok berat. Sania ditemukan tewas dengan luka di belakang kepalanya, dan Rahil juga nggak bernyawa di sebelahnya. Ada senjata di tangannya dan sepucuk surat di dekatnya. Surat itu ngejelasin kalau Rahil udah ngerencanain semuanya, dari ngabisin nyawa Sania sampai dirinya sendiri. Bahkan rekaman CCTV sempat nangkep momen terakhir Rahil di dalam lift. Mukanya kosong banget pas dia menuju apartemen Sania. Dari situ jelas banget kalau semua ini udah direncanain dengan matang. Kejadian ini bikin geger komunitas online, terutama follower Sania yang selama ini ngikutin perjuangannya buat move on dan bangkit dari perceraian. Sampai sini dulu ya guys video kali ini. Nantikan video lainnya di Story WS9. Jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe. Yang udah subscribe, ayo ucapin makasih banyak ya guys. Dadah!